Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Maju Bersama Bu Guru ADH. Tugas seorang pendidik adalah melakukan evaluasi sebagai salah satu standar proses. Kali ini kita akan membuat ulangan harian, pretest maupun posttest dengan bantuan Google Form plus add-on, yang langsung diketahui nilainya oleh siswa maupun guru, tanpa harus mengkoreksi secara manual. Part 1 ini, kita akan melakukan proses pembuatan soal tahap demi tahap, sampai bisa. Keep watching and maju bersama Bu Guru ADH. Buka browser favorit Anda, lalu masuk ke akun Google. Pastikan Anda punya akun Google dengan membuat Gmail, sehingga otomatis memiliki akun Google. Di sudut kanan atas terdapat bulatan kotak hitam, klik, buka Drive. Anda sekarang masuk ke area dalam Google Drive. Untuk memulai Google Form baru, klik tanda plus, kemudian klik lainnya. Kemudian Google Formulir, di sana banyak pilihan, klik Google Formulir. Kemudian klik formulir kosong. Anda memasuki Google Form. Bagian-bagian pada Google Form ini yaitu area untuk menulis judul, area untuk menulis pertanyaan, di atasnya ada menu pertanyaan dan respon sebagai feedback dari responden atau siswa. Di sudut kanan atas terdapat 3 titik hitam sebagai menu drop down yang di dalamnya terdapat beberapa pilihan, antara lain add-on, editor, dan lain-lain. Di sampingnya ada menu submit atau kirim, sebelahnya setting atau setelan, berikutnya preview atau pratinjau, dan tema. Di sampingnya terdapat add-on sebagai pengayap pihak 3. Kebetulan di form saya sudah terinstall, nanti di bagian kedua dijelaskan lebih detail. Ini bagian untuk menulis soal atau pertanyaan. Di bawahnya ada untuk opsi. Berikutnya ada ikon untuk insert gambar. Di sampingnya ada pilihan untuk option. Bisa berupa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, centang, ataupun pilihan lainnya. Di sampingnya ada tambahan untuk jawaban, untuk pertanyaan. Berikutnya impor soal yang sudah dibuat sebelumnya. Tambah judul baru, tambah video, dan juga ada tambahan untuk beberapa halaman. Berikutnya ada salin atau copy. Di sampingnya, ketika soal salah bisa di-delete. Kemudian wajib diisi ketika pertanyaan tersebut diharuskan untuk diisi. Di sampingnya ada menu 3 titik yang terdiri dari deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, dan acak untuk opsi. Untuk lebih jelasnya, kita mencoba membuat soal latihan ulangan. Terlebih dahulu kita tuliskan judul di form kanan kiri atas. Kita ketik soal latihan ulangan. Setelah selesai mengetik, kita klik sebelah kirinya, maka tampilan sudah berubah. Berikutnya, supaya tampilan lebih menarik, maka kita klik tema. Di dalamnya ada beberapa opsi
bisa header, warna, latar belakang maupun gaya font atau gaya tulisan. Nah, di sana ada klik kita dekoratif, maka judul pun berubah gaya fontnya. Berikutnya, kita kembalikan lagi kepada tipe formal. Untuk header, ada beberapa opsi pilihan, sesuaikan dengan tema, misalnya sebagaimana di layar, difokuskan tema untuk sekolah misalnya, yang sudah tersedia di laptop Bapak dan Ibu, boleh memilih salah satu, ataupun kita sudah menyediakan, bisa mengklik unggah file yang sudah terlebih dahulu disiapkan sesuai dengan karakteristik soal yang akan kita buat. Nah, misalnya saya sudah siapkan, pilih filenya, klik open. Berikutnya nanti akan muncul tampilan di layar. Perlu beberapa waktu untuk menunggu. Posisinya kita sesuaikan supaya lebih tepat. Kemudian klik selesai. Kita sambil menunggu file yang kita unggah. Nah, tampilan di layar sudah sesuai dengan buat soal dengan dua bagian. Bagian pertama mengenai identitas dan bagian kedua tentang soal. Nah, untuk bagian pertama tentang isi identitas, deskripsinya kita tulis sebagai berikut. Isi data dengan benar. Kemudian kita tulis opsi pertanyaannya. Mata pelajaran. Karena ini berupa jawaban singkat, maka klik jawaban singkat. Kemudian klik wajib diisi sesuai kebutuhan nanti ketika di submit. Kemudian tambahkan pertanyaan berikutnya, klik tambah. Yang dibutuhkan yaitu identitas nama, maka tulis nama siswa. Ini juga sama, wajib diisi berupa jawaban singkat. Klik plus kemudian untuk pertanyaan berikutnya berkenaan dengan kelas. Nah, di sini opsinya pilih centang. Tulis beberapa opsi, misalnya 8A, berikutnya 8B, 8C. Sama ya, wajib diisi. Tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Jenis kelamin. Nah, ini juga disediakan opsinya berupa kotak centang. Tuliskan juga di dalam opsi itu laki-laki dan perempuan. Tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Klik plus. Hari dan tanggal. Nah, ini juga ada kolom pilihan di sebelah kanannya. Klik tanggal, bulan, hari, dan tahun. Sama ya, wajib diisi. Nah, tadi ada yang kelewat ya, yang jenis kelamin juga ditulis wajib diisi. Ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya kita tulis tentang soal yang ada beberapa pilihan. Nah, deskripsinya kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu pilih satu jawaban yang benar. Lanjutkan dengan mengklik tanda plus. Misalnya, kita akan membuat beberapa soal. Pertama,
Kita tuliskan soalnya. Kita ketik ya Bapak dan Ibu. Hewan di bawah ini termasuk famili mamalia. Nah, sebagai pilihannya kita pilihan ganda ya. Nah, karena nanti di sini ada opsinya A, B, C, dan D. Terlebih dahulu kita tuliskan A, ulat, B, lumba-lumba, opsi C, gurita, D, ayam. Klik wajib diisi. Untuk soal berikutnya, nomor 2. Karena akan ada langsung jawaban, maka kita klik dulu setelan. Di sana ada 3 ya, setelan umum, presentasi, dan kuis. Nah, kita klik saja kuis. Nah, kita setelannya jadikan ini sebagai kuis. Opsi kuis ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih segera setelah setiap pengiriman. Kemudian responden dapat melihat, kita pilih ya dari ketiga pilihan itu nilai poin. Kemudian klik simpan. Nah, di sini akan tertera kunci jawaban. Kemudian poinnya pilih mau skor berapa, misalnya 1 ya, maka di sini tampilan ada angka 1. Kunci jawaban kita tentukan sebelumnya. Nah, kuncinya berupa lumba-lumba, maka tertera di sana ada centang benar. Klik selesai. Untuk soal nomor 2, kita lanjutkan membuat soal berikutnya. Nah, kita di sini akan berupa gambar. Maka bisa mensisipkan gambar ataupun juga bisa dari kamera, dari URL, dari foto, Google Drive yang kita simpan, ataupun Google penelusuran gambar atau kita searching. Kemudian klik cari setelah kita akan mengunggah. Untuk menarik file yang sudah terlebih dahulu dipersiapkan. Nah, misalnya ini ada gambar jantung yang akan dipilih. Klik jantung, kemudian klik open. Sambil menunggu, maka di soal yang kedua akan tertera di layar gambar jantung. Nah, kita sesuaikan apakah mau rata kiri, rata tengah, kanan, ataupun misalnya kalau tidak jadi bisa dihapus ya. Tinggal tambahkan teks sesuai dengan gambar yang sudah kita unggah. Nah, untuk pertanyaan, untuk nomor 2 bisa di bawah gambar. Misalnya, pertanyaannya, gambar di atas adalah organ dari sistem. Nah, pilihan ganda ya. Sebagaimana tadi, jangan lupa opsinya tulis dulu A, sistem pencernaan, B, sistem reproduksi,
C. Sistem peredaran darah. Dan opsi yang D. Sistem koordinasi atau sistem saraf. Nah, kunci jawabannya kita tentukan sesuai dengan gambar jantung, yaitu ya, terlebih dahulu poinnya sama angka 1. Ya. Kuncinya sistem peredaran darah, maka tercentang di sana ada sistem peredaran darah. Tambah lagi soal berikutnya, kita tuliskan nomor 3. Nah, misalnya pertanyaannya, nah ini ada kesalahan, kita boleh kembali ya, dihapus saja. Jadi Bapak dan Ibu sambil menuliskan soal, sambil memikirkan pertanyaannya bagaimana, sehingga kalau belum misalnya dipersiapkan bisa langsung, atau lebih baik sudah dipersiapkan supaya lebih cepat menuliskannya. Misalnya nomor 3, penyakit yang disebarkan melalui gigitan nyamuk. Ya, opsinya berupa pilihan ganda. Yang pertama, tuliskan apakah A. demam berdarah, B. anemia, C. osteoporosis, atau AIDS. Ya. Nah, ini kunci jawabannya. Poinnya sama dengan yang lain, 1. Nah, ini jawabannya demam berdarah, wajib diisi ya sama. Nah, kita misalnya 3 soal saja dulu ya Bapak dan Ibu. Kita klik pratinjau untuk mengetahui hasil yang sudah kita tulis. Nah, ini ada 2 bagian sebagaimana yang tadi disebutkan. Ada bagian identitas, nampak pada layar. Kalau yakin benar, kita klik kirim. Nah, ini kumpulkan alamat email sebagai jadi salah satu pilihan. Ya, kemudian di sini tautannya untuk menyimpan linknya kita perpendek, kemudian kita salin, simpan di notepad atau catatan. Link latihan soal tadi kopikan, kemudian paste di sana, disalin. Kemudian kita simpan. Untuk mengetahui link kita benar, kita kopikan link tersebut di sini. Ya, kita enter. Kemudian tampak tampilan sebagaimana di layar, berarti link yang sudah dibuat kita itu benar. Untuk mengisinya, kita coba ya Bapak dan Ibu, sebagaimana identitas yang tadi sudah dituliskan. Dan halaman berikutnya tentang soal latihan ulangan, kita tulis mata pelajaran. Tuliskan mata pelajaran IPA, nama siswanya adalah tuliskan Said. Berikutnya kelas tentang 8A, jenis kelamin laki-laki. Hari tanggal sesuai dengan pembuatan soal, penulisan soal. Tanggal 8 bulan Mei 2020. Klik berikutnya. Untuk mengerjakan soal latihan ulangan, menjawab soal nomor 1. Yang poinnya masing-masing sebesar 1. Kalau sudah selesai tinggal klik kirim. Ya, kita mulai nomor 1 jawabannya dengan memilih B. Kemudian gambar nomor 2
Misalnya, jawaban pilihannya C. Dan nomor 3, misalnya menjawab yang C juga osteoporosis. Klik kirim. Nah, kita lihat hasilnya, tanggapan dari jawaban yang sudah dijawab, soalnya sudah dijawab. Lihat skor. Klik lihat skor. Maka akan tampak di layar halaman pertama berkenaan dengan identitas sudah terisi. Kemudian poinnya juga benar 2 dari 3. Setelah siswa mengirim jawaban, tampak skor di layar, sehingga siswa langsung mengetahui nilai skornya. Demikian pembuatan soal yang diketahui nilai skornya. Sampai jumpa di part 2. Assalamualaikum.